Halo semuanya, apa kabar? Kali ini saya mau mengganti ini ya. Ini namanya filter bensin atau disebut juga pampersnya ya. Mungkin karena bentuknya kayak gini dan bahannya kayak gini. Ini kenapa diganti? Ya biasanya sih udah kotor ya. Motor saya udah hampir 7 tahun. Udah lebih dari 7 tahun nih. Jadi ya ini diganti ada masalah ataupun nggak ada masalah. Biasanya kalau ada masalahnya itu bensinnya kayak telat gitu ya, atau suplai bensin ke injektornya itu kayak kurang, motornya kurang tenaga, mungkin ininya kotor. Ini saya cek harganya kalau di katalog itu 90.000 ya, tapi di marketplace saya beli ini cuma 8.000. Nggak tahu ori atau enggak, ya mudah-mudahan aja ori lah, kan filternya sama-sama aja sih kayak gini juga. Untuk memasangnya kita harus membongkar hampir semua bagian belakang ya, karena bautnya tuh ada 4 kalau nggak salah, baut tangkinya di sini, sana, ini hampir semua harus dibongkar, atau bisa dibilang semua aja kita bongkar ya. Dimulai dari ini kali, dari jok, lalu bagasi belakang, lalu bodi, spakbor dan lain-lain. Oke, mari kita mulai. Ini pertama-tama kita buka jok aja dulu ya. Setelah itu kita buka semua bagian dari bodinya. Nah, untuk bodinya kita bisa cabut ke arah depan. Nah, untuk tangkinya sendiri ada 4 baut ya. Ini di sana, lalu kemudian di sini dan di sini. Nah, kemudian kita lepas bagian spakbor. Spakbor itu ada 4 baut di sini pakai kunci 10, dan di bagian sini juga pakai kunci 10. Kemudian spakbornya kita tarik ke arah belakang. Sebelum diturunin tangkinya, kita mending cabut dulu bagian kabel dan selang bensinnya ya. Ini tinggal ditekan aja kayak gini terus dicabut. Yang agak tricky mungkin bagian sini, harus kita tarik ke bawah sambil bagian pengait atasnya tuh dibuka gitu. Oke, kalau udah kayak gini bisa dicabut.
Baru kemudian 4 bautnya kita lepas-lepasin. Bagian cover ini bisa kita lepas. Ini kalau mau lebih enaknya ya, tangkinya dikosongin dulu. Ini untuk nuruninnya, tarik dulu ke belakang baru diturunin. Masih ada satu soket lagi ternyata. Nah, ini saya kasih tips ya untuk yang mau nurunin bensin ke sini. Kalau kalian males nyedot dari sini, gampang sebenarnya caranya. Selangnya satu masukin dulu ke tempat yang disediainnya, yang satu juga masukin. Kemudian ini tiup ya, tiup, tapi usahakan nggak ada angin yang keluar. Memang agak susah sih, tapi ini lebih aman daripada disedot. Nah, ngalir. Oke, setelah sebagian besar bensinnya kita keluarin, kita tutup, lalu berdiriin kayak gini ya, disenderin ke apalah. Nah, untuk membukanya ini ada 4 baut pakai kunci L4. Ini bersihin dulu biar pas kita buka nggak ada kotoran yang masuk ke dalam. Oke, ini ya yang mau kita ganti. Ini sebenarnya sih nggak terlalu hitam, nggak terlalu kotor. Ini hitam wajar lah. Oke, mari kita lepas. Kalau lihat di sini sih kayaknya bagian ini harus kita dorong dulu ke sana, baru ini kunciannya bisa kita buka. Oke, kayaknya perlu bantuan obeng. Oke, kita samain bentuknya. Oke, bahan dan bentuknya agak beda, tapi salurannya sama ya, gak masalah lah ya. Mungkin karena perbedaan harga tadi. Ini jangan kepegang tangan yang kotor ya. Saya harusnya juga tadi cuci tangan dulu. Kalau kepegang tangan kotor ya jadinya percuma gitu. Ini tinggal kita masukin aja. Yang sebelahnya kayak gini. Sip. Tinggal kita masukin lagi. Oh ya, ini ada kotoran, kita bersihin dulu. Karetnya juga agak kotor ya. Nah, ini ada bagian plastik yang agak nonjol ya. Ke situ masukinnya. Dan ini karetnya masukin ke dalam cekungan pompanya. Nah, sebelum kita pasang lagi, saya tadi udah bersihin dulu sebagian bodinya ya, bodi tangkinya.
saya juga mau nguras nguras bensinnya ya, yang ada di dalam tangki. Barangkali ada airnya atau apalah gitu. Ini bersihin dulu semua, biar nanti ketika bensin kita turunkan itu nggak ada kotoran yang masuk gitu ya. Ini nggak akan semua bisa keluar sih ya, tapi ya sebagian besar bisa keluar, dan kita bisa inspeksi ada airnya atau enggak gitu di dalam tangkinya. Kalau feeling saya sih enggak ya, karena ini kan motor matic, tangkinya ada di dalam jok. Mungkin di kamera nggak terlalu kelihatan, tapi ini ada kotoran-kotorannya ya. Nanti ini mau saya pakai lagi, tapi sebelum dimasukin ke tangki saya saring dulu. Nah, setelah dikuras baru kita pasang lagi ya. Ini karetnya tadi udah saya pasang sini. Kalau bagi yang nggak tahu, ini nih ada tandanya. Kalau tandanya kebalik, tinggal lepas lagi karetnya, balikin lagi, baru masukin lagi. Masukinnya kayak gini. Ini bagiannya ke sana ya, ke atas sana. Nanti pun kalau nggak pas, kebantu sama ininya, bracketnya. Nah, ini kan kurang pas nih, kayak gini. Lalu kita pasang bautnya, tapi ngencenginnya harus rata ya, jangan satu kenceng terus yang lainnya baru dikencengin gitu. Kita pasang aja dulu semua sekuat-kuatnya tangan. Ini nggak usah terlalu kenceng kayak pakai baut 12, baut 10 ya. Sekuat-kuatnya pakai jari aja. Oke, kalau udah kita tinggal pasang lagi ke motornya. Nah, ini masukinnya dari belakang ya. Bagian depannya dinumpang dulu. Baru bagian belakangnya masukin sini. Kayak gitu. Sebelum kita pasang spakbornya, kita ini dulu ya, pasang dulu yang ini. Oke, lalu kita pasang spakbor. Untuk pasang spakbor kita pakai dua jenis baut ya. Ini yang bagian belakang, lalu yang kayak gini ini bagian depan. Yang bagian belakangnya dulu kita pasang. Ini ada cantolannya ya, jadi tinggal disangkutin aja gini. Nah, kalau spakbor motor kalian miring ya, ini bisa di setel dari sini nih. Kalau mau kelihatan lebih ke kiri atau lebih ke kanan.
Setelah itu kita pasang lagi ininya ya, karpet anti tumpah. Nah, setelah itu kita pasang bodinya. Bagian sini tuh ada lubang ya, sini ada lubang. Ini tuh nanti masuknya ke sini. Ambil lampu remnya, sambung lagi, baru kita pasang baut-bautnya. Untuk baut yang ini ya, ada ininya, ada semacam ringnya. Kalau untuk ngencengin saya biasanya nggak pakai bor listrik ya, karena biar lebih kerasa gitu pakai tangan, secukupnya ngencenginnya. Nah, yang kadang kelewat tuh bagian ini ya. Ini kan tadi kita lepas, pasangin lagi ke sini biar diem. Oke. Untuk dua baut ini gunakan obeng yang gede ya, dan yang tumpul kayak gini. Kalau yang kecil biasanya selek. Seperti biasa, jok kalau yang tanpa karetnya ini adalah bagian belakang. Yang ada karetnya bagian depan. Tinggal saya tutup aja bagian depannya. Banyak air netes. Kemarin hujan, joknya sobek-sobek, dicakar kucing. Oke, jadi segitu aja ya videonya teman-teman. Semoga video ini membantu. Kalau membantu tolong tekan like. Kalau belum subscribe, monggo di subscribe. Terima kasih.